Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin nambahin camilan kue kering buat lebaran nanti. Nah, untuk yang kemarin kan udah ada putri salju, udah ada sagu keju, kemudian banyak lagi yang lainnya. Untuk kali ini kue kering yang akan saya share adalah coffee cookies. Ini cara bikinnya sangat mudah, rasanya luar biasa enak, bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Gimana? Udah kebayang nggak ini rasanya seperti apa? Buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat coffee cookies. Sangat simpel banget, cuman butuh 6 bahan ini. Langsung aja kita ke bahan yang pertama. Di sini ada 1 sendok makan kopi tanpa ampas, atau di sini saya menggunakan Nescafe klasik seperti ini. Nescafe yang kemarin dibuat dalgona kopi itu, teman-teman. Kemudian ada 60 gram gula halus, 50 gram tepung pati jagung atau tepung maizena, kemudian 200 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan protein sedang yaitu segitiga biru, kemudian 50 gram margarin, 125 gram butter atau mentega. Di sini saya menggunakan merek Anchor. Nah, itu dia bahan-bahannya untuk membuat coffee cookies, sangat simpel banget. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama, kita akan menambahkan 1 sendok makan kopi instan dengan 1 sendok makan air panas. Kemudian ini akan kita aduk hingga larut. Kopi ini teman-teman bisa gunakan hingga 2 sendok makan. Kalau udah larut, kita sisihkan. Kemudian kita akan menghaluskan butter dan margarinnya. Di sini saya menghaluskannya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Yang pertama, kita akan masukkan butter atau menteganya. Kemudian margarinnya kita masukkan. Setelah itu gula halusnya. Untuk gula halus ini dari gula biasa yang saya giling halus gitu ya, teman-teman. Kemudian ketiga bahan ini akan kita chop di sini atau kita aduk. Untuk mengaduk ketiga bahan ini nggak perlu terlalu lama, cukup sampai tercampur rata aja dan sampai kelihatan halus. Selain menggunakan chopper, teman-teman juga bisa menggunakan mixer atau bisa diaduk secara manual atau menggunakan whisker maupun spatula sekalipun. Kemudian kalau udah tercampur rata seperti ini dan udah halus, udah kelihatan seperti ini, kita masukkan kopinya yang udah kita larutin tadi. Kemudian kita masukkan semuanya sekitar 1 sendok kopi. Sesuai yang saya bilang tadi, teman-teman bisa menggunakan hingga 2 sendok makan kopi. Kemudian kita aduk rata lagi sebentar aja, nggak perlu terlalu lama, asal kelihatan tercampur rata aja. Kalau udah seperti ini, berarti udah selesai. Kemudian di sini akan saya pindahkan dulu ke dalam wadah yang lebih besar biar lebih mudah untuk mencampurkan bahan keringnya. Untuk butter dan margarinnya, misalnya teman-teman mau lebih ekonomis lagi, bisa menggunakan Blue Band Cake and Cookies. Jadi nggak harus menggunakan butter dan margarin. Atau misalnya teman-teman mau menggunakan full margarin juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian setelah dipindahkan, kita akan masukkan tepung terigu yang udah diayak terlebih dulu, kemudian tepung maizena yang sudah diayak terlebih dulu. Kenapa tepung keringnya harus kita ayak? Supaya kita menghindari bahan-bahan yang bergerindil atau berbentuk batu-batu gitu, teman-teman. Nah, saran saya untuk mengaduknya jangan mengaduk terlalu keras supaya kue keringnya nanti kalau udah matang dia nggak akan keras gitu, nggak akan kayak alot gitu. Ini udah tercampur rata, kemudian kita akan pindahkan ke sini. Bukan, tapi akan kita pindahkan ke piping bag. Untuk piping bagnya atau plastik segitiganya, ini saya pakai yang besar banget, jadi untuk adonannya ini akan masuk semuanya. Kalau misalkan terpaksa tidak masuk semuanya, bisa teman-teman tutup aja adonannya menggunakan kain atau plastik wrap. Jadi supaya nanti adonannya nggak kering. Kalau dia semakin kering, akan semakin susah untuk dicetaknya. Nah, di sini saya masukkan semuanya adonannya. Kemudian kalau udah seperti ini saya sisihkan. Lalu saya siapkan loyang yang udah saya alasin dengan baking paper. Sebelum saya alasin dengan baking paper, seperti biasa, saya akan oles loyangnya dengan margarin. Kemudian saya alasin baking paper seperti ini supaya nanti baking papernya nggak ikut ke atas ketika dicetak.
Untuk spuitnya boleh menggunakan apa aja, saya menggunakan seperti ini. Saran saya sih kalau misalnya ada yang lebih lebar lagi, bisa menggunakan yang lebih lebar supaya dia nggak keras untuk dicetaknya. Kalau spuit kayak gini kan agak ketahan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya masih jarang banget bikin ini, mendingan pakai spuit yang lubangnya agak lebih longgar. Kemudian untuk spuitnya ini saya akan menggunakan piping bag lagi yang lain. Jadi saya di sini menggunakan 2 piping bag, yang satu untuk adonan dan yang satu untuk spuitnya. Sebenarnya manfaatnya seperti ini, ketika adonannya lebih dari satu biar lebih enak untuk menggantinya, dan kalau misalnya ingin berbeda spuit juga bisa lebih enak untuk menggantinya, lebih mudah. Lalu untuk piping bag yang berisi adonan, saya akan masukkan ke dalam piping bag yang berisi spuit. Nah, untuk mencetaknya jangan tekan di bagian atas, tapi tekan dari tengah ke bawah. Jangan dari atas, karena kalau dari atas dia akan semakin berat. Lebih baik tekan dari tengah hingga ke bawah, jangan dari atas ya. Kemudian ini tinggal kita cetak. Ini saya tekan dari tengah sampai ke bawah, jadi nanti bagian spuitnya itu nggak jebol. Nah, kayak gini. Untuk spuitnya sesuai selera aja, nggak harus seperti ini. Dan untuk bikin cookiesnya ini nggak perlu terlalu tinggi atau nggak perlu terlalu lebar, seperti ini aja, kecil-kecil mungil gitu. Nanti jadinya lebih banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih besar lagi juga nggak apa-apa, nggak masalah. Untuk mencetaknya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Ini tuh rasanya enak, harum dari butternya tuh kerasa banget. Kemudian kalau udah saya cetak seperti ini, saya akan tambahkan choco chips. Selain mempercantik cookiesnya, ini juga bisa menambah variasi rasanya. Jadi kayak coklat kopi gitu. Ini enak banget sih, serius. Harum banget dari butternya juga kerasa. Rasanya itu lembut dan enak banget. Setelah saya tambahkan semua choco chips di atasnya, kemudian ini akan saya panggang. Kemudian ini udah siap untuk dipanggang. Ini akan saya panggang di suhu 140 hingga 150 derajat Celcius selama 30 hingga 40 menit. Saya menggunakan api bawah aja. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan api atas dan bawah juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, sebelum adonan masuk, ovennya harus sudah dipanaskan terlebih dulu. Jadi adonannya itu masuk ketika suhu di dalam ovennya udah stabil. Nah, manasinnya sekitar 15 hingga 20 menit. Insya Allah suhu di dalam oven teman-teman masing-masing udah stabil. Nah, ini kan ada 2 loyang. Cara memasukkannya sama seperti membuat kue kering yang kemarin atau kue semprit susu yang kemarin. Jadi kue kering yang paling bawah sekitar 15 menit lagi matang, itu baru saya masukkan loyang yang kedua. Nah, untuk loyang yang paling bawah akan saya pindahkan ke bagian atas, kemudian yang bawah akan saya kasih loyang yang baru. Nah, seperti itu. Sama seperti membuat semprit susu yang kemarin. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah matang. Kemudian ini tinggal kita sisihkan aja. Kemudian ini akan saya dinginkan. Lalu masih ada beberapa lagi yang harus saya panggang. Kalau misalkan masih ada yang dipanggang, langsung aja dipanggang di sini. Nah, untuk kue kering yang barusan udah selesai, udah matang, ini seperti ini. Jadi dia nggak melebar dan bentuknya cantik banget, rasanya juga enak. Kalau udah dingin bisa kita pindahkan ke dalam toples biar lebih awet. Jadi harus benar-benar dingin dulu baru dimasukkan ke dalam toples supaya dia nanti lebih awet. Nah, kalau masih ada sisa untuk adonannya, bisa dicetak terlebih dulu. Sama untuk mencetaknya, seperti yang di awal tadi, cetak sesuai keinginan teman-teman. Jadi untuk besarannya bisa disesuaikan. Kemudian untuk bagian atasnya, saya akan kasih choco chips sama seperti adonan yang awal. Kemudian ini udah siap untuk dipanggang. Memanggangnya sama seperti yang tadi. Nah, ini yang udah dingin, udah seperti ini enak banget, harum kopinya kerasa, dan rasanya luar biasa enak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, jadinya kayak gini, ini enak banget, serius. Harum kopinya itu kerasa banget, kemudian ini beda sama kue kering yang kemarin, atau yang susu. Di sini kan pakai tepung terigu juga, ini enak banget. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Serius, lembut, enak banget. Serius, ini emang paling laku di rumah. Selamat mencoba.
Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain coffee cookies ini di rumah. Ini enak banget. Harum butternya itu kerasa. Tapi kalau teman-teman mau gunakan full margarin juga boleh, atau campuran butter dan margarin, atau menggunakan Blue Band Cake and Cookies juga bisa. Itu udah ada campuran margarin dan butternya. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.